Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kita harus paham dan harus kita mengerti. Di dalam proses kita, di dalam kita berteman, dan di dalam kita bersahabat yang kita niatkan semata-mata karena Allah. Yang kedua itu adalah ada proses saling menasihati, terutama ketika terjatuh kepada sebuah kesalahan di antara mereka yang telah menjalin persahabatan karena Allah. Dan mereka itu saling mengingatkan. Jadi kalau sebuah pertemanan, kalau diniatkan karena Allah, itu tidak membiarkan kemaksiatan terjadi di antara mereka. Tapi mereka itu saling menjaga dan mereka itu saling menarik. Makanya dalam bahasa Arab, sahib dengan sahib itu dekat. Sahib itu teman, sahib itu menarik. Karena apa kok kalimatnya berdekatan, sahib dengan sahib? Ya karena secara filosofnya, teman itu biasa menarik. Kalau temannya baik, yang menarik pada kebaikan. Kalau temannya buruk, menarik pada keburukan. Sahib, sahib. Makanya akhirnya salah satu pilar di dalam kita memaknai bahwasanya pertemanan ini sudah dicelup dengan celupan Allah yang menjadi tujuan di dalam pertemanan ini, maka mereka itu harus saling menasehati. Terutama ketika mereka terjatuh kepada salah satu kesalahan. Mungkin kamu bisa kamu bisa jujur apa adanya gitu. Kamu bisa ketawa, kamu bisa ngomong jorok gitu sama teman kamu itu. Tapi kalau hanya pertemanan itu hanya membuka sisi apa adanya kita tanpa ada perubahan dan kebaikan yang kita dapatkan, ya maaf. Kalaulah itu tidak jokesnya sama. Dan pertemanan yang didasarkan kepada hal semacam itu, ya boleh-boleh saja selama tidak membawa maksiat. Tapi tidak bisa dikatakan pertemanan semacam itu pertemanan yang didasarkan karena Allah. Kenapa? Tidak ada proses kebaikan dan ketaatan dan saling menasihati di dalam kebaikan setelah mereka berjumpa dan memaknai pertemanan mereka. Memang kita akhirnya kita ngerasain, wah saya itu kalau sama kamu tuh apa adanya. Ya akhirnya apa adanya ya sebagaimana basicnya. Kalau apa adanya buruk ya tetap jadi buruk. Saya kalau ngomong sama kamu tuh ngomong apa saja itu nggak mikir saya. Nah, itu belum tentu itu baik. Belum tentu itu. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya pertemanan yang baik, yang didasarkan dan sudah dicelup atas nama Allah, setiap pertemanan yang sudah dicelupkan atas nama Allah, ada proses saling menasihati. Dan proses saling menasihati di antara teman-teman yang sudah saling berhubung karena Allah, proses saling menasihati itu bagaimana? Proses saling menasihati itu dengan dua komponen penting. Satu, yaitu dengan sabar. Dua, ketika menasihati dengan cara yang ini juga tidak boleh terpisah. Ini tidak boleh terpisah. Ya. Mari kita ambil sebuah kisah nyata dari kehidupan para sahabat untuk menggambarkan tentang masalah ini. Ada seorang sahabat Nabi yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika Rasulullah mempersaudarakan mereka di atas mahar keimanan, maka pada satu waktu Salman Al-Farisi mendengar. Dari istrinya Abu Darda bahwasanya Abu Darda sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Malamnya sholat malam, tidak pernah menjamah dirinya sebagai istrinya. Siangnya selalu puasa, dan itulah yang dilakukan. Sampai akhirnya istrinya Abu Darda merasa suaminya tidak lagi membutuhkan dirinya dan tidak ada lagi hajat kepada dirinya. Salman Al-Farisi ketika mendengar apa yang disampaikan istrinya Abu Darda, Ummu Darda, maka beliau berusaha untuk bertabayun, cek dan recheck, serta cross-check. Maka beliau, Salman Al-Farisi ini meminta izin. Salman Al-Farisi ini datang kepada Abu Darda dan meminta izin bahwasanya pada malam ini mereka
dia ingin bermalam di rumahnya Abu Darda. Contohnya Abu Darda mengizinkan karena Salman Al-Farisi adalah saudaranya yang dipersaudarakan Rasulullah kepada dirinya. Habis Isya, maka mereka pulang antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ketika Salman Al-Farisi dengan Abu Darda pulang, baru sekejap mereka tertidur, baru sebentar di awal malam. Abu Darda yang baru tidur sebentar langsung bangun untuk ingin melaksanakan sholat. Pada saat itu Salman Al-Farisi sudah menunggu dalam kondisi terjaga. Ditarik tangannya Abu Darda, tidur. Lalu Abu Darda menjawab, saya pengen sholat, tidur dulu. Saya pengen sholat, iya tidur dulu. Akhirnya Abu Darda tidur. Baru sebentar tidur, bangun kembali. Kembali tangannya Salman Al-Farisi meraih tangannya Abu Darda, tidur. Saya mau sholat, iya tidur dulu. Tidur kembali. Dan itu berulang-ulang pada malam tersebut. Sampai jatuh pada sepertiga malam yang terakhir. Ketika jatuh pada sepertiga malam yang terakhir, pada saat itulah barulah Salman Al-Farisi membiarkan Abu Darda untuk sholat ketika memang malam merambah pada sepertiga malam. Pada saat itulah Abu Darda sholat malam, Salman Al-Farisi pun ikut sholat malam pada malam tersebut. Lalu subuh mereka menuju ke Masjid Nabawi, setelah itu mereka pulang. Dan ketika mereka pulang, maka pada saat itu Salman Al-Farisi disuguhi sarapan. Pada saat itulah Salman Al-Farisi ngajak Abu Darda, ayo makan, saya puasa. Makan, ayo saya puasa. Saya tidak makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan. Setelah mereka selesai sarapan, disitulah akhirnya Salman Al-Farisi memberitahu kepada Abu Darda bahwasanya segala sesuatu ada haknya. Dan kamu harus memberikan setiap segala sesuatu itu ada haknya masing-masing. Peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah. Dan perhatikan jawaban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan wa inna li nafsika wa inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa inna ila nafsika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka pada saat itulah yaitu Rasulullah berkomentar, sesungguhnya pada dirimu, sesungguhnya pada diri Allah, dirimu ada haknya, ada haknya. Sesungguhnya pada diri Allah kamu ada kewajibannya, pada keluargamu kamu ada kewajibannya, dan kepada dirimu kamu juga ada kewajibannya, dan berikanlah segala sesuatu sesuai dengan haknya masing-masing dan kewajibannya masing-masing. Maka pada saat itulah Abu Darda menyadari kesalahan. Yang menarik adalah ketika kita menjumpai bagaimana seorang Salman Al-Farisi, beliau dipersaudarakan dengan Abu Darda. Maharnya itu iman yang menjadikan mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Yang menarik adalah ketika Salman Al-Farisi menjumpai bahwasanya Abu Darda ada satu kekeliruan, malamnya tidak tidur, siangnya tidak pernah berbuka, lalu tidak pernah menjamah istrinya, maka Salman Al-Farisi tidak mendiamkan. Dan Salman Al-Farisi tidak mengatakan, adalah toh itu bukan urusan saya, urusan pribadi masing-masing. Bukan. Orang yang mencintai karena Allah itu, mereka sadar betul bahwasanya pertemanan ini tahu mau dibawa kemana arah pertemanan ini. Ketika mereka sadar mau dibawa kemana arah pertemanan ini, yaitu menuju kepada Allah, itulah yang menjadikan mereka tidak saling diam, tapi saling mengingatkan. Salman Al-Farisi tidak diam, Abu Darda pun tidak suudzon dan tidak berburuk sangka dengan apa yang dilakukan Salman. Dan akhirnya dari peristiwa itu keluarlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu memberikan kepada kita, begitulah sejatinya pertemanan kalau sudah diceluk karena Allah. Jangan diam. Ya, jangan diam saja. Kalau pertemanan hanya ketawa-ketawa, lalu bisa menjadikan diri kita apa adanya, tapi setiap ada kesalahan kita diam, itu namanya bukan pertemanan karena Allah. Itu pertemanan karena kecocokan, bukan karena Allah. Karena pertemanan karena kecocokan dan pertemanan karena Allah itu dua hal yang berbeda. Ya namanya berteman karena cocok, ya setiap orang pasti memiliki teman yang dia cocok.
Tapi pertemanan karena Allah itu grade-nya lebih tinggi daripada pertemanan sekedar cocok. Akhirnya dia ketika pada saat itu, dia mengingatkan, dia meluruskan gitu tentang saudaranya itu. Apabila ada sesuatu kekeliruan yang terjadi di antaranya. Lah, di dalam mengingatkan saudaranya, maka sesungguhnya di dalam mengingatkan saudaranya itu, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang kita sudah berteman lama, lalu kita mengingatkannya dengan cara yang kasar. Oh, enggak bisa. Tidak bisa kayak gitu. Maka cara kita mengingatkannya itu ada dua yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama, cara kita mengingatkannya itu adalah dengan cara yang lembut. Karena apa? Kalau kamu sama temanmu yang biasa saja, kamu mengingatkannya dengan baik, terlebih lagi temanmu yang sudah kamu cintai karena Allah.